Di balik sorak panggung yang selalu terjaga dan sorak penonton yang menggema di setiap penampilannya, sebuah kabar pelan-pelan menyebar dan membuat banyak orang terdiam. Nama Valen, jebolan dangdut Akademi 7, kembali menjadi pusat perhatian publik, bukan karena prestasi panggung semata, melainkan karena isu besar yang disebut-sebut berkaitan dengan masa depan kariernya. Kabar ini muncul tanpa pengumuman resmi, tanpa konferensi pers, dan tanpa pernyataan terbuka dari pihak terkait. Namun justru karena itulah, isu tersebut terasa semakin kuat dan memancing rasa penasaran. Benarkah Valen kini berada di titik paling menentukan dalam perjalanan kariernya di industri hiburan tanah air? Dalam beberapa waktu terakhir, publik mulai menyadari satu pola yang sulit diabaikan. Wajah Valen nyaris tak pernah absen dari layar Indosiar. Ia hadir secara konsisten di berbagai program hiburan musik dangdut, baik yang bersifat kompetisi maupun non-kompetisi. Kehadirannya tidak hanya sekadar tampil, tetapi sering ditempatkan pada segmen-segmen strategis. Mulai dari jam tayang utama hingga acara spesial dengan skala besar, Valen tampak menjadi salah satu figur yang diandalkan. Intensitas ini memunculkan pertanyaan tentang hubungan profesional yang sedang terjalin. Penguatan lain datang dari unggahan promosi resmi Indosiar yang beberapa kali menempatkan Valen sebagai wajah utama. Dalam dunia pertelevisian, pola seperti ini jarang terjadi tanpa adanya kerjasama yang serius dan berkelanjutan. Di tengah intensitas tersebut, tiba-tiba mencuat isu yang langsung mengundang perhatian luas. Angka 32 miliar rupiah mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial dan forum penggemar dangdut. Valen disebut-sebut telah mengantongi kontrak eksklusif bernilai fantastis dengan Indosiar. Angka ini tentu bukan nominal kecil. Reaksi publik pun terbelah antara rasa bangga melihat jebolan ajang pencarian bakat bisa mencapai level tersebut, dan rasa ragu apakah angka itu realistis di industri dangdut nasional. Hingga saat ini, tidak ada dokumen resmi, pernyataan tertulis, atau konferensi pers yang mengonfirmasi kebenaran nominal tersebut. Baik pihak Indosiar maupun manajemen Valen masih memilih bungkam. Hal ini membuat informasi tersebut berada di wilayah spekulasi yang perlu disikapi dengan kehati-hatian. Menariknya, jika ditarik ke belakang, ada perubahan pola kerja Valen yang cukup mencolok. Ia terbilang jarang muncul di program televisi nasional di luar ekosistem Indosiar. Kolaborasi lintas stasiun yang dulu cukup sering terlihat, kini semakin terbatas. Fenomena ini kerap terjadi pada artis yang tengah menjalani kerjasama prioritas dengan satu jaringan televisi. Meski belum otomatis berarti kontrak eksklusif, pola ini mengindikasikan adanya komitmen kerja yang lebih terfokus dan terarah. Isu lain yang ikut menguat adalah narasi bahwa Valen tengah diproyeksikan sebagai ikon dangdut baru Indosiar. Banyak penggemar menilai penempatannya di berbagai program menunjukkan upaya pembentukan citra jangka panjang. Sebagian bahkan menyebut Valen sedang dipoles untuk mengisi ruang yang selama ini ditempati ikon dangdut senior. Namun hingga kini, tidak ada pernyataan resmi yang menyebut Valen sebagai wajah baru atau duta khusus Indosiar. Penempatan strategis dalam program bisa saja merupakan keputusan kreatif semata. Di titik ini, batas antara analisis logis dan asumsi berlebihan harus tetap dijaga agar tidak menyesatkan persepsi publik. Di sisi lain, respon Valen sendiri justru terkesan sangat hati-hati. Dalam beberapa kesempatan wawancara singkat, ia memilih menjawab dengan nada normatif dan penuh kehati-hatian. Valen lebih sering menekankan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, tanpa menyentuh detail kontrak, nilai kerjasama, ataupun status eksklusivitas. Sikap ini lazim dilakukan artis yang berada dalam fase transisi atau terikat klausul tertentu. Diamnya Valen bukanlah bentuk konfirmasi, tetapi juga bukan bantahan. Dan justru dalam ruang hening itulah, spekulasi publik tumbuh semakin subur dan berkembang ke berbagai arah. Sebagian pihak mencoba menafsirkan ulang angka fantastis yang beredar. Muncul dugaan bahwa nilai puluhan miliar tersebut merupakan akumulasi kontrak multi-tahun yang mencakup banyak program, bonus performa, serta potensi kerja komersial lain di bawah naungan Indosiar. Dengan skema seperti itu, angka besar menjadi terdengar lebih masuk akal. Namun sekali lagi semua ini masih berada di ranah interpretasi publik tanpa dukungan data yang bisa diverifikasi secara terbuka. Jika seluruh potongan informasi ini disatukan, gambaran yang muncul menjadi lebih proporsional.
Ada fakta kuat tentang meningkatnya intensitas kerja Valen dengan Indosiar, dan ada pula rumor besar yang belum memiliki pijakan resmi. Situasi seperti ini bukan hal baru di industri hiburan. Popularitas yang sedang menanjak seringkali diiringi narasi besar yang belum tentu sepenuhnya akurat. Yang jelas, Valen kini berada di fase penting dalam kariernya. Apakah fase itu ditandai dengan kontrak eksklusif bernilai puluhan miliar rupiah, atau hanya bentuk kerjasama strategis jangka panjang? Waktu yang akan menjawabnya. Untuk saat ini, publik hanya bisa menunggu sambil menyaksikan bagaimana langkah Valen selanjutnya di panggung dangdut nasional.